Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya adik-adik? Gimana kabarnya? Pastinya sehat ya dan masih tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Semangat Bapak. Semangat. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita untuk memuji nama Tuhan, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Semuanya ambil sikap duduk yang sopan dan ambil sikap berdoa.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, pada hari ini ya Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau buka hati kami, pemikiran kami, agar kami dapat memahami isi dari firman-Mu Tuhan. Engkau juga berkati kakak-kakak kami ya Bapa, kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi mereka juga ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya firman-Mu ini ya Bapa, Engkau sertai kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Nah adik-adik, firman kita pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-40. Kak Deborah akan bacakan, adik-adik buka Alkitabnya juga ya di rumah ya. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Beginilah firman Tuhan. Nazar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead dan dari Mispa di Gilead. Ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan mengenangisi kegadisanku bersama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya, menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Nah adik-adik, setelah kita membaca firman, selanjutnya firman kita akan dijelaskan oleh
Kak Herina. Didengarkan dengan baik ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kan udah pada dengar ya Kak Deborah dan adik-adik sama-sama baca Alkitab tentang apa yuk ceritanya? Ya, benar, tentang Yefta. Nah, jadi adik-adik sebenarnya cerita untuk hari ini, hari Minggu ini itu lanjutan dari hari Minggu kemarin, ceritanya tentang Yefta. Masih ingat kan ceritanya adik-adik? Mereka memperebutkan tanah Gilead. Sebenarnya sih itu sudah menjadi milik bangsa Israel, tapi raja siapa namanya yang tidak setuju atau masih ingin supaya tanah Gilead tersebut dikembalikan ke mereka. Raja siapa ya namanya? Ya benar, Raja Amon. Nah, jadi si Raja Amon tidak mau untuk dia bersikeras, Raja Amon tetap bersikeras mengatakan bahwa tanah Gilead merupakan tanah bangsa Amon. Nah, jadi adik-adik, sebenarnya panglima yang bernama Yefta tadi, ini ada gambarnya adik-adik untuk mengingat cerita minggu lalu ya. Nah, ini gambarnya bisa lihat semua kan adik-adik? Nah, ini Yefta sebenarnya tidak ingin ada peperangan antara bangsa Amon dan bangsa Israel. Namun karena Raja Amon, ini dia Raja Amonnya, yang adik-adik bisa lihat, Raja Amon tersebut, Raja Amon ini tidak mau mengerti gitu, kayak pokoknya tanah Gilead itu adalah milik kami gitu, kata Raja Amonnya. Nah, jadi karena Raja Amonnya bersikeras, sehingga terjadilah peperangan antara bangsa Amon dan bangsa Israel. Namun adik-adik, sebelum mereka berperang, bangsa Amon dan bangsa Israel berperang, Yefta ini berdoa dulu kepada Tuhan. Nah, Yefta berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya mereka diberikan pertolongan dari Tuhan. Yefta berdoa supaya bangsa Israel ditolong oleh Tuhan dan diberikan kesempatan untuk menang dari bangsa Amon. Nah, selain itu Yefta juga berjanji kepada Tuhan. Apa janjinya? Yefta berkata bahwa jikalau bangsa Israel saat berperang mereka bisa menang, maka siapapun yang akan keluar pertama kali dari rumahnya, dari rumah Yefta ini, untuk menyambut dia setelah selesai berperang dan mereka menang, akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, setelah Yefta berdoa dan mereka sudah berperang antara bangsa Israel dan bangsa Amon, ya benar, Tuhan menolong bangsa Israel sehingga bangsa Israel pun menang. Nah, dengan penuh sukacita Yefta pulang kembali ke rumahnya. Nah, di saat Yefta sudah di jalan, udah deket nih dari rumah Yefta. Tiba-tiba dari rumah Yefta tersebut keluarlah anak perempuan Yefta. Nah, kira-kira seperti ini gambar anak perempuan Yefta yang baru keluar dari rumahnya untuk menyambut Yefta. Nah, ini dia. Kelihatan ya kalau anak perempuan Yefta sangat bergembira, sangat bersukacita untuk menyambut ayahnya yang baru saja pulang dan membawa kemenangan. Nah, tapi adik-adik, tadi Yefta kan sudah berdoa dan berjanji kepada Tuhan. Janjinya apa tadi?
siapapun yang pertama kali keluar dari rumah Yefta akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik sebenarnya Yefta sangat sedih. Kenapa? Karena yang pertama kali keluar adalah anak perempuannya sendiri gitu. Tapi karena Yefta adalah seorang yang takut akan Tuhan dan anak Tuhan tidak boleh ingkar janji, harus menepati janjinya kepada Tuhan. Sehingga Yefta tetap mempersembahkan putrinya atau anak perempuannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pelajaran apa sih yang boleh kita ambil untuk cerita firman Tuhan di minggu ini? Ya, jadi salah satunya kita itu kalau berjanji harus ditepati, tidak boleh ingkar janji. Nah, misalkan nih, Kalina mau nanya deh, siapa dari, ini kan tahun 2020 ya, sekarang tahun 2020. Nah, pada tahun 2019 kemarin, pada tanggal 31 Desember, biasanya kan kumpul keluarga nih, ngucapin maaf, dan pasti ada nih yang berjanji kepada papa mamanya bahwa akan menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih rajin. Terus kalau misalkan bangun tidur tepat waktu, terus tidak males-malesan. Terus kalau misalkan habis main nih, mainannya juga harus diberesin. Siapa? Ayo, siapa adik-adik yang berjanji seperti itu di tahun 2019 kemarin? Pasti ada ya. Nah, kira-kira adik-adik sudah menepati belum janji adik-adik kepada papa dan mamanya? Ayo, coba diingat-ingat lagi. Sudah ditepati belum janjinya? Nah, jadi kakak sekolah minggu berharap adik-adik menjadi anak-anak yang mau menepati janji ya, tidak ingkar janji. Nah, dan juga adik-adik, kalau misalkan ini juga kita juga bisa belajar dari Yefta ini, kalau misalkan kita mengucapkan janji kepada seseorang, berbuatlah janji yang kamu bisa lakukan atau kamu bisa tepati. Jangan apa ya istilahnya, jangan dibikin janji atau ngomong sesuatu yang nggak bisa kamu lakukan gitu. Nah, jadi adik-adik harus mengatakan janji atau berjanji ke seseorang yang benar-benar adik-adik bisa tepati. Misalkan nih, adik-adik berjanji ke teman-teman sekolah minggu, ya minggu depan aku datang deh sekolah minggu, nggak bakalan telat. Nah, pada minggu berikutnya bohong, ternyata adik sekolah minggu telat atau mungkin males datang ke sekolah minggu. Nah, nggak boleh kayak gitu ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik berjanji, sudah berjanji, itu harus ditepati. Nah, ini juga ada lagunya loh, supaya kita ingat kalau kita apapun yang keluar dari mulut kita itu harus benar-benar perkataan yang baik. Kalau adik-adik pasti tahu lagunya. Jadi kakak sekarang ingin kakak dan adik-adik kita nyanyikan bersama ya lagunya. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Sekali lagi ya. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah, adik-adik, itu dulu untuk cerita firman Tuhan di minggu ini. Semoga adik-adik tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersukacita ya. Meskipun mungkin kondisi sekarang kita masih belum bisa ibadah sama-sama di gereja, masih harus ibadah di rumah. Tapi adik-adik tetap harus semangat, tetap harus rajin bersekolah minggu meskipun cuman di rumah, nggak bisa ketemu teman-teman mungkin. Tapi adik-adik tidak boleh
jadi patah semangat ya, atau jadi suka murung atau sedih, tapi harus tetap senyum, tetap bersuka cita, dan harus rajin untuk membantu papa dan mamanya di rumah ya adik-adik. Oke adik-adik, untuk mengakhiri cerita firman Tuhan minggu ini, kita satukan hati kita, semuanya ambil sikap berdoa ya adik-adik. Duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk sukacita yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang masih boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kiranya ajarlah kami adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang lebih takut lagi kepada Tuhan, yang mau untuk menepati janjinya, tidak suka berbohong, dan menjadi anak yang lebih rajin. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman dimanapun teman-teman sekolah minggu berada. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka, menjaga mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, kiranya berikan kesehatan, Tuhan berikan panjang umur, dan Tuhan berikan juga kemurahan rezeki agar mereka dapat senantiasa menjagai dan membiayai kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin pada saat ini tidak bisa mengikuti ibadah meskipun di rumah, mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan sehingga mereka dapat pulih dan dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita udah selesai dengar cerita firman Tuhan. Tadi apa ya pesan dari firman Tuhan yang baru kita dengar? Ya benar, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berjanji tapi tidak menepati janji yang sudah diucapkan. Jadi kalau misalkan nih adik-adik berjanji ke mama papa, jadi anak yang baik, anak yang kalau misalkan bangun tidur tepat waktu. Nah, adik-adik harus melakukan sesuai yang adik-adik katakan ke orang tua. Oke adik-adik? Oke Kak. Oke, nah kita lanjut lagi untuk memuji nama Tuhan. Lagu Ada Satu Sobatku. Semuanya bangkit berdiri adik-adik, kita nyanyikan dengan semangat. Boleh sambil bergoyang? Ada satu sobatku yang setia,
adik-adik kami ya Bapak, yang saat ini ada di rumahnya masing-masing. Tuhan kiranya Engkau berkati, Engkau pelihara juga adik-adik kami ya Bapak, di dalam kesehariannya Bapak, di dalam segala aktivitasnya. Engkau tetap menyertai dan menjaga adik-adik kami ya Bapak. Engkau curahkan ya Bapak sukacitamu buat adik-adik kami, agar adik-adik kami tetap bersukacita dalam kasih-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa buat kesehatan adik-adik kami ya Bapak. Engkau pelihara dan Engkau jaga juga ya Bapak, lindungi adik-adik kami ya Bapak dari segala sakit penyakit, kiranya adik-adik kami tetap kuat dan sehat di dalam-Mu. Begitu juga dengan kedua orang tua adik-adik kami ya Bapak. Engkau juga memberkati kedua orang tua kami. Engkau pelihara juga di dalam pengasihan-Mu Tuhan, pekerjaannya juga ya Bapak. Engkau memberkati, kiranya berkat-Mu tercurah atas keluarga kami, keluarga adik-adik kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Seminggu ke depan, hari pas hari ya Bapak, kami mau bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami ya Bapak, dan kami melewati hari-hari kami ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapak, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin. Adik-adik sekolah minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang hukum Taurat Tuhan yang berisi tentang ke-10 perintah Tuhan. Nah, sebelum kita menyebutkan atau belajar untuk menghafal perintah hukum Tuhan yang kedua, kita sebutkan dulu ya hukum perintah Tuhan yang pertama. Kita sebutkan sama-sama ya, dengan kakak. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Untuk hukum Taurat yang kedua, bunyinya, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ulangi sekali lagi adik-adik, hukum perintah Tuhan yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Adik-adik, kita kumpulkan persembahan kita dan dengan bernyanyi, aku bawa dan berikan persembahanku. Adik-adik boleh disiapkan persembahannya ya. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok, sampai